Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat walafiat. Pada pertemuan ke-8 ini, kita masih dengan materi yang sama, yaitu bilangan, dan sub pokok bahasannya yaitu tentang FPB dan KPK. Tentu ini sudah tidak asing lagi untuk kalian. Oke, kita langsung masuk saja pada menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB, yang mana FPB ini lebih menggunakan konsep faktor ya. Di sini ada dua metode yang akan ibu sajikan. Yang pertama itu metode sederhana. Langsung saja kita cek contohnya. FPB dari 12 dan 6 adalah, kalian perhatikan untuk faktor 12 artinya bilangan berapa yang dapat habis dibagi dengan 12. Kita mulai dari 1. 12 bagi 1 sama dengan 12. 12 bagi 2 6. 12 bagi 3 4. 12 bagi 4 3. Dan 12 bagi 6 sama dengan 2. Pas ya. Kemudian kita lihat lagi untuk faktor yang 6. 6 dibagi 1 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya 2. Dan 6 dibagi 6 hasilnya 1. Nah, bilangan-bilangan ini yang hanya bisa habis membagi 6 dan 12. Nah, sekarang kita mau menentukan FPB-nya. Kita lihat faktor yang sama, ada 1, ada 2, ada 3, dan ada 6. Nah, kita pilih yang paling besar. Faktor yang paling besar yaitu 6. Jadi, FPB dari 12 dan 6 adalah 6. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, FPB dari 4 dan 14 adalah, nah, kalian perhatikan faktor 4, di situ ada 3 bilangan yaitu 1, 2, dan 4. Jadi 4 habis dibagi dengan 1, habis dibagi dengan 2, dan habis dibagi dengan 4. Kemudian untuk faktor 14, dia habis dibagi dengan 1, habis dibagi dengan 2, habis dibagi dengan 7, dan habis dibagi dengan 14 atau dirinya sendiri. Lalu kita tinjau kembali faktor-faktor yang sama, di situ ada 1 dan ada 2. Selanjutnya tidak ada lagi. Jadi kita pilih yang paling besar yaitu 2. Sehingga FPB dari 4 dan 14 adalah 2. Mudah kan? Baik, kita masuk dengan metode yang kedua yaitu metode pound faktor atau biasa disebut dengan faktorisasi prima, yang mana pembaginya merupakan bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan prima itu sendiri merupakan bilangan yang dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan pound faktor berikut. Nah, di sini ada 2 pound faktor. Untuk yang bagian kiri, kalian perhatikan urutan pembaginya itu tidak teratur. Pertama, dia dibagi dengan 2. Kemudian dibagi dengan 3. Lalu selanjutnya lagi dibagi dengan 2. Nah, ini merupakan urutan yang salah. Kemudian kalian perhatikan untuk pound faktor bagian kanan. Lihat urutan pembaginya itu sudah teratur, mulai dari yang kecil sampai ke yang besar, dari 2 ke 3. Nah, ini merupakan pound faktor yang benar. Baik, kita masuk pada contoh. FPB dari 12 dan 6 adalah, nah, kalian perhatikan untuk 12 dibagi dengan 2 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Oke, sekarang untuk 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ingat, dalam membagi dengan bilangan prima harus berurutan. Kemudian dibagi dengan bilangan prima terkecil terlebih dahulu. Kemudian bilangan pembaginya itu kita lingkari. Jika sudah, kalian perhatikan faktor-faktornya. Untuk 12 itu 2 kali 2 kali 3, atau bisa ditulis dengan 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Kemudian untuk 6 itu sama dengan 2 kali 3. Nah, untuk mencari FPB, ambil faktor atau bilangan yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Kemudian kalikan faktor-faktor tersebut dan bilangan yang tidak sama tidak ikut dikalikan. Nah, kalian perhatikan faktor yang sama dan memiliki pangkat terkecil dari kedua bilangan itu adalah 3 dan 2. Nah, faktornya itu kita kalikan sama dengan 6. Jadi, FPB dari 12 dan 6 adalah 6. Gimana? Mudah sekali kan? Baik, selanjutnya kita masuk dengan menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK.
Nah, KPK ini menggunakan konsep kelipatan. Kita langsung saja pada metode yang pertama, yaitu metode sederhana. KPK dari 12 dan 18. Jadi, konsep kelipatan itu bilangan-bilangan hasil penjumlahan dengan bilangan yang sama secara terus-menerus. Seperti 12 ya. Kelipatan dari 12, berarti 12 ditambah 12, 24. Ditambah 12 sama dengan 36, ditambah 12 sama dengan 48, ditambah 12, pokoknya seterusnya seperti itu. Kemudian 18 juga demikian, kelipatan dari 18 yaitu 36, 54, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita tinjau bilangan manakah yang sama atau kelipatan mana yang sama, rupanya 36. Jadi, KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Contoh yang berikut, KPK dari 4 dan 6 adalah, nah KPK dari 4 adalah 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 6 adalah 12, 18, 24, dan seterusnya. Kita tinggal melihat bilangan manakah yang terkecil tapi sama, yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Baik, kita masuk dengan metode yang selanjutnya, yaitu metode pohon faktor atau faktorisasi prima. Nah, KPK dari 12 dan 18 adalah, jadi pertama kita buat dulu pohon faktor dari 12, yaitu 12 dibagi 2, kemudian 6, dan 6 dibagi 2, hanya 3. Kemudian pohon faktor dari 18, 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3, sama dengan 3. Bisa ditulis 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 berurutan ya. Kemudian untuk yang 18 juga 2 kali 3 kali 3, atau bisa ditulis 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali dengan 3, dan 18 sama dengan 2 kali 3 pangkat 2. Untuk mencari KPK, ambil faktor atau bilangan yang memiliki pangkat terbesar, kemudian kalikan faktor-faktor tersebut. Bilangan yang tidak sama juga ikut dikalikan, seperti ini ya. Nah, kalian perhatikan faktor yang memiliki pangkat terbesar dari kedua bilangan itu adalah 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 2. Nah, bilangan-bilangan itu kita kalikan, jadi 2 pangkat 2 itu kan 4, dan 3 pangkat 2 itu 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Agar kalian lebih memahaminya lagi, kita masuk dengan contoh soal ya. Tentukan FPB dan KPK dari 50 dan 120. Nah, ingat dibagi dengan bilangan-bilangan prima seperti 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita mulai dengan 50. Nah, pohon faktornya seperti ini. Dibagi 2 hasilnya 25, dibagi 5 hasilnya 5. Oke, lanjut 120. Nah, kalian bisa lihat urutan faktornya itu mulai dari 2, 2, 2, 3, dan terakhir 5. Nah, untuk 50 kita tuliskan faktor-faktornya. Jadi 50 itu sama dengan 2 kali 5 kali 5, atau 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian untuk 120, berarti 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali, kemudian dikalikan dengan 3 dan dikalikan dengan 5, atau 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, kita sudah dapat faktor-faktornya untuk 50 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2, dan 120 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Kemudian kita bisa tentukan FPB-nya. Ambil bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi pangkat terkecil itu 2 dan 5. Nah, kita kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita tentukan KPK. Jadi 50 faktornya itu 2 kali 5 pangkat 2. Kemudian 120 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Nah, selanjutnya kita akan tentukan KPK-nya dengan cara ambil bilangan dengan pangkat terbesar. Nah, faktor-faktor yang memiliki pangkat terbesar yaitu 5 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kemudian bilangan lainnya yaitu 3. Nah, kita kalikan saja ketiga bilangan tersebut. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, dan dikalikan dengan 3. Hasilnya adalah 600. Jadi, FPB dan KPK dari 50 dan 120 adalah 10 dan 600. Mudah kan?
Baik anak-anak, itulah tadi ulasan singkat tentang FPB dan KPK. Di sini ada beberapa soal latihan yang harus kalian kerjakan. Tentunya untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi tadi. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk dengan materi baru, yaitu tentang himpunan. Jangan lupa belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.